Denpasar tercinta. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Hai Sobat Pemilih, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas walaupun wabah pandemi COVID-19 belum juga menunjukkan gejala akan berakhir sampai hari ini. Nah, Sobat Pemilih, pada hari ini kita jumpa lagi dalam acara Ngosik, Ngobrol Asik seputar demokrasi dan kepemiluan KPU Kota Denpasar. Dan sebagai tamu yang super istimewa, kita kedatangan sosok yang tidak asing lagi dalam dunia kepemiluan. Beliau mantan penyelenggara pemilu, anggota KPU Provinsi Bali periode 2003-2008 dan selanjutnya menjadi Ketua KPU Provinsi Bali periode 2008-2013. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Beliau adalah Bapak Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa SHMHum. Om Swastiastu, Pak Dokter, apa kabar hari ini? Sehat selalu. Gimana Mas Sekar, sehat juga ya? Sehat juga Pak Dokter. Selalu sehat, teman-teman Denpasar, dan sukses untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Terima kasih loh Pak Dokter sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Saya malah terima kasih nih hari ini bisa diundang sama KPU Denpasar. Sudah lama tidak bersua nih dengan teman-teman KPU ya. Luar biasa ya Pak Dokter ya. Masih menari juga Pak? Masih, kalau di Bali menari. Saya itu kan Nopeng Sidekari bagian dari ngaya. Jadi kalau ada yang istilahnya ngolemin atau mengundang kita untuk ngaya, baik itu Dewoyane, Pitroyane maupun Rosiane, kita siap. Itu juga ngaya bersama anak-anak mahasiswa, juga dengan teman-teman di Buleleng yang siap, termasuk ada dosen juga ikut untuk mengabdikan bagian dari Tridharma perguruan tinggi lah. Oh ya Sobat Pemilih, beliau ini selain seorang akademisi, beliau juga menekuni seni tari, khususnya tari sakral, yaitu topeng Sidekarie. Jadi luar biasa ya, beliau ini pengabdiannya baik kepada di dunia pendidikan maupun dalam masyarakat. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang problematika hukum kepemiluan dan aplikasi regulasi pemilu. Nah, Pak Dokter, terkait dengan siklus kepemiluan, bagaimana pendapat atau perspektif Bapak terkait dengan penetapan kerangka legal dalam tahapan kepemiluan? Ya, kalau pemilu yang baik, asasnya itu adalah aturannya pasti tapi hasilnya tidak pasti. Tapi kalau ada aturannya tidak pasti, hasilnya yang pasti, itu pemilu yang jelek. Dan saya berharap pemilu-pemilu ke depan ini tetap sesuatu aturan yang dibikin dalam kerangka baik itu tentang substansi pemilunya, kemudian electoral body-nya, electoral proses maupun electoral dispute-nya itu bisa ada aturan kepastian atau jangan sering-sering diubah. Karena kenapa? Kalau sering terjadi perubahan, berarti masyarakat yang ingin berkompetisi, konsentrasi yang terjadi itu bisa jadi hanya dimiliki oleh orang-orang yang membuat aturan itu sendiri. Sehingga orang yang baru atau partai yang baru pasti akan kesulitan untuk bisa mengetahui aturan mainnya. Termasuk penghitungan kursi, cara memenangkan, daerah pemilihan, model kampanye, dan lain sebagainya dalam electoral law yang selama ini yang terjadi. Memang aturan pemilu ini salah satu dari dulu-dulu adalah aturan yang sering digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu menandakan bahwa banyak persoalan di aturan pemilu, mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Bagian dari evaluasi juga bagi pemerintah dan DPR agar tidak selalu bahwa aturan pemilu itu aturan yang paling banyak digugat, yang paling banyak dipersoalkan oleh masyarakat. Memang persoalannya pemilu kan persoalan politik, jadi kemana-mana bisa dibawa. Kurang lebih begitu, Mbak Sekar. Baik, jadi di tahap awal itu harus ada kepastian regulasinya dulu ya? Ya. Itu yang benar-benar harus. Ya, karena kalau nggak ada kepastian regulasi atau model lapangan dan pola permainan apa yang disepakati, maka kontestan atau peserta pemilu baik partai politik ataupun perseorangan itu sulit untuk ke depan apa yang harus dipersiapkan.
Maka dari itu kita berharap mungkin perubahannya mungkin 10 tahun 2 kali pemilu baru ada perubahan dan jangan terlalu signifikan. Maka dari awal sebetulnya harus ada kesepakatan tentang sebelum regulasi dibuat, undang-undang pemilu itu pasti dibuat setelah disepakati antara partai politik melalui DPR-nya dan pemerintah tentang rancang bangun tentang bagaimana pemilu ke depan ini. Salah satu yang penting adalah apakah pemilu ke depan ini akan untuk memperkuat sistem presidensial. Kemudian pemilu ini apakah dimaksud untuk memperkuat sistem check and balances dalam sistem lembaga-lembaga negara. Termasuk juga memperkuat demokrasi partisipatif yang akan direncanakan. Nah, itu salah satu parameter-parameter untuk membuat regulasi ke depan tentang pemilu itu. Karena pemilu itu salah satu bagian dari rancang bangun untuk membuat sistem kenegaraan seperti apa gitu, yang harus disepakati oleh para DPR, pemerintah terutama, juga termasuk teman-teman di kampus. Baik, jadi dari 4 unsur yang ada dalam kepemiluan itu, regulasi, peserta, pemilih, dan juga penyelenggara. Jadi regulasi ini akan, jika ini pasti, membuat yang 3 ini punya kepastian juga dalam melakukan fungsinya masing-masing ya Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, terkait dengan aspek regulasi dan norma pengaturan yang mendasari atau yang menjadi pedoman penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan pemilu, menurut Pak Dokter sendiri apakah hal tersebut sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Jadi antara regulasi yang dipedomani oleh penyelenggara dengan apa yang dijalankan oleh penyelenggara itu sendiri, apakah menurut Pak Dokter itu sudah sesuai dengan? Ya, saya pikir tidak bisa semua aturan bisa menyelesaikan semua. Dalam satu asas peraturan perundang-undangan itu, tidak bisa satu aturan bisa menyelesaikan semua, dan tidak bisa satu aturan itu lengkap mengatur segala hal. Itu kalau Jeremy Bentham bilang begitu. Maka dari itu, seberapapun aturan yang sudah dimiliki, yang penting organ-organ personal di dalamnya ada kesamaan visi dan kesamaan pemahaman, termasuk sumber daya manusia juga kuat untuk menjalankan itu, saya pikir bisa berjalan dengan baik. Tapi kebalikannya, kalaupun misalnya aturannya bagus, lengkap lah, anggap kemudian bisa hampir rigid bisa mengatur semua hal, tapi kesamaan visi dan kesamaan atau standarisasi SDM itu kurang atau tidak sama visinya, ini akan menjadi ribut terus, apalagi urusannya politik. Maka dari itu, selain aturan-aturan yang standar internasional tentang aturan yang dianggap demokratis dalam menjalankan aturan-aturan pemilu atau substansi pemilu itu kan ada. Contoh misalnya tentang penentuan daerah pemilihan. Seberapa besar suatu daerah pemilihan ini dianggap menjadi demokratis ketika dia mewakili satu daerah. Apakah daerah pemilihan dengan kursi yang kecil atau kursi yang besar dianggap lebih demokratis? Itu kan ada standarnya. Atau misalnya seberapa besar demokratisasi ketika ngomong perhitungan kursi, apakah hari atau sistem dehon yang dianggap lebih demokratis, lebih personifikasi atau perwakilannya lebih terwujud. Itu semua ada parameter. Tetapi bahwa semua ada risiko dan semua ada pasti aspek negatif dan positifnya, iya. Maka dari itu hukum itu adalah kesepakatan. Betul bahwa hukum itu adalah kesepakatan, tetapi harus kembali kesepakatan itu atau hukum yang disepakati oleh pembuat, yaitu DPR maupun pemerintah, adalah yang berlaku bagi masyarakat dan manfaatnya bagi masyarakat lebih baik. Misalnya keterwakilan kursi dapil antara 3 sampai 10. Kita akan mungkin mengarahnya ke mana yang lebih kecil, lebih besar. Lebih kecil maka akan banyak suara yang tidak tersisa atau yang tidak terwakili. Tapi makin besar masa kursi yang dalam dapil itu sistem proporsionalnya makin bagus. Nah, ini misalnya yang harus disampaikan juga kepada publik. Nah, bahwa pilihannya nanti keputusannya adalah tetap di tangan-tangan yang berwenang baik DPR maupun pemerintah, tetapi masyarakat bisa memandang atau bisa menilai apakah suatu aturan itu lebih baik dari yang sebelumnya atau lebih jelek dengan nanti output yang dihasilkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain sistem aturan kan juga peserta pemilu tadi disampaikan juga harus siap. Jadi teman-teman partai politik dalam ikut sebagai peserta pemilu atau konsultasi politik demokrasi itu
sebetulnya jangan nanti pada saat pemilu saja. Harusnya partai politik sudah menyiapkan kader-kadernya. Saya lihat sudah ada mulai sekolah-sekolah kader yang sudah dilakukan, yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Jadi jangan partai politik muncul saat pemilu saja. Nah, itu pasti beberapa hal mengenai kriteria apa yang akan diperbuat nanti dia jadi anggota dewan, misalnya setelah di DPR menjadi bingung juga. Karena tidak tahu apa fungsi DPR, bagaimana proses kerjanya. Karena kenapa? Namanya DPRD atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu lembaga yang terhormat mewakili rakyat dalam hal apa? Dalam hal pasti pembuatan aturan, budgeting anggaran, kontrol termasuk persoalan-persoalan seperti COVID ini. Sejauh mana DPR bisa mengerti dan memahami, kalau bahasanya Bung Karno, sejauh mana para partai politik atau peserta pemilu dan dengan orang-orang ini mengetahui denyut nadi masyarakat rakyat itu sampai menempel betul pada denyut nadi apa sih yang diinginkan masyarakat, kan itu tugas partai politik. Jadi tidak bisa untuk mengetahui denyut nadi rakyat itu saat pemilu saja, dia harus dari awal seperti sekarang ini sudah memahami dan sudah bergerak ke lapangan. Ini salah satu juga parameter yang harus dipersiapkan partai politik. Selain aturan, peserta, pemilih, masyarakat juga harus dilakukan seperti sekarang. Kami Denpasar melakukan pendidikan pemilih bagian dari memberikan informasi, mencerdaskan masyarakat. Kalau bahasanya stand up comedy, kalau masyarakatnya tidak siap atau masyarakatnya senang uang, maka pemilihnya pasti yang senang juga dengan uang. Jangan-jangan nanti korupsi kan gitu. Kalau misalnya masyarakatnya senang yang lucu-lucu, bisa jadi refleksi dari masyarakat yang terpilih adalah para pelawak gitu misalnya. Apakah salah? Enggak. Hasil pemilu itu adalah merupakan refleksi dari rakyatnya. Apa yang terjadi dari rakyat, itulah yang akan keluar dari hasil. Kurang lebih begitu. Maka dari itu, KPU Denpasar melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Agar masyarakat nanti betul-betul memilih sesuai dengan hati nurani dan kecerdasannya, sehingga betul-betul juga yang terpilih tadi, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, adalah orang yang mewakili kesadaran penuh dari rakyat dan yang cerdas dan yang memahami tentang persoalan bangsa dan rakyat. Jadi secara garis besarnya regulasi itu tidak cukup hanya regulasinya yang bagus, yang berkepastian, tapi juga implementatif ya. Implementatif bagaimana dampaknya ke masyarakat, bagaimana manfaat regulasi tersebut itu bisa diimplementasikan dengan benar ke masyarakat dan diterima dan bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Baik Pak Dokter, kita kan sekarang ada di era revolusi industri 4.0 ya. Ya. Jadi kita tidak bisa untuk tidak memanfaatkan informasi atau teknologi informasi di dalam dunia kepemiluan itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu Pak Dokter, bahwa di KPU sendiri ada beberapa sistem informasi atau aplikasi yang diterapkan, baik itu Sidalih misalnya, sistem informasi data pemilih, kemudian juga ada Sipol, Sidakam, dan yang terakhir ini Pak Dokter, penerapan Sirekap pada Pilwali 2020 atau pemilihan 2020. Nah, terkait dengan aplikasi atau sistem informasi yang diterapkan, utamanya untuk Sirekap ini. Kemarin kan Sirekap hanya disebutkan sebagai alat bantu. Bagaimana upaya atau apa yang bisa dilakukan sehingga Sirekap ini nantinya pada regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur terkait Sirekap dan pelaksanaan pemilu itu bisa dijadikan sebagai instrumen atau alat utama dalam hal penghitungan suara sampai ke tingkat rekapitulasi. Itu seperti apa seharusnya sistem informasi semacam Sirekap ini bisa diakomodir dalam regulasi? Ya, sebetulnya tinggal peraturan KPU menguatkan bahwa apa yang menjadi unsur dalam sistem rekap itu kan ada yang namanya atribusi oleh Undang-Undang Pemilu yang sudah diberikan oleh KPU. Bahkan dalam Undang-Undang ITE, seluruh dokumen-dokumen elektronik atau seluruh informasi teknologi bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ada barang bukti, ada alat bukti.
Artinya sebenarnya teman-teman KPU juga tidak usah khawatir dengan apalagi sekarang ada perubahan, akan ada undang-undang ITE. Sebelum perubahan pun semua dokumen elektronik yang menjadi penting bagian dari, apalagi sekarang dengan corona ini semua dengan online. Kami aja bisa di kampus online, pertanggungjawaban di foto dengan online itu bisa dipakai juga sebagai dasar administrasi maupun alat bukti. Bahwa yang menentukan kuat tidaknya dia suatu produk teknologi informasi itu tentunya pihak yang berwenang. Kalau misalnya dalam persidangan hakim, kalau misalnya dalam pengawasan adalah Bawaslu. Tentunya harus, kalau barang-barang elektronik itu ada namanya terverifikasi. Siapa yang memverifikasi? Pasti yang memverifikasi adalah yang profesional di bidang teknologi informasi, tentang foto, tentang misalnya C1 nanti dalam bentuk foto dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah autentifikasi dari dokumen nanti yang elektronik itu. Penting tentang autentifikasi atau keabsahan dari dokumen-dokumen elektronik itu. Apalagi sekarang sudah disahkan juga adanya tangan elektronik dengan corona, seperti semua dengan elektronik. Jadi salah juga kalau ada asumsi yang bilang bahwa suatu alat itu kalau belum ada aturannya kemudian didasang, nggak bisa. Dengan sistem sekarang, model sekarang ITE sudah disahkan, senyatanya kita mengalami juga COVID semua dengan online, ya semua sudah menerima. Secara de facto itu sudah bagian penerimaan bagi masyarakat. Nah, bagaimana di dalam posisi hukum? Hukum ada cara, ada hukum acara untuk menentukan bisa diterimanya dia sebagai alat bukti. Dan banyak sudah di MK maupun di pengadilan alat-alat bukti yang baik elektronik yang sudah disahkan, tetapi tentu terverifikasi oleh lembaga profesional yang tersertifikasi, yang bisa melakukan verifikasi terhadap barang-barang elektronik. Kalaupun misalnya disahkan, tetapi nanti itu membuat persoalan, misalnya regulasi menetapkan ini bagian dari alat bukti, jangan sampai juga itu akan menyebabkan teman-teman di bawah merasa terjebak dengan aturan itu. Kalau nanti tidak dibuatkan seperti itu, dianggap melanggar. Maka dari itu tetap saja regulasinya diatur secara normatif, bahwa itu bagian dari proses yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi tidak harus wajib juga si penyelenggara tingkat KPPS PPS untuk melakukan hal itu. Tetapi yang wajib-wajib itu apa? Yang bisa dilakukan secara lagi, yang implementatifnya bisa dilakukan oleh KPPS maupun PPS. Tetapi sekali lagi, jangan khawatir, dokumen elektronik dengan Undang-Undang ITE sudah diakui secara aturan, dan secara de facto sekarang semua masyarakat sudah menerima tentang dokumen elektronik dengan situasi COVID sekarang. Jadi lebih ke keabsahan dokumen itu sendiri. Ya, lebih pada nanti bagaimana keabsahan dan bagaimana terverifikasinya bahwa data itu betul-betul benar. Bisa saja kalau misalnya walaupun disahkan oleh aturan, ternyata autentifikasinya terverifikasi misalnya bermasalah, tetap juga tidak bisa diakui, kan gitu sebenarnya. Tergantung dari barang atau bagaimana mengautentifikasi suatu produk itu bahwa itu keabsahannya benar. Baik Pak Dokter. Sobat pemilih, Pak Dr. Lanang sudah menyampaikan perspektif beliau, pandangan beliau terkait dengan regulasi dalam kepemiluan. Nah, kita berharap semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi masukan, saran dalam penyempurnaan regulasi di mana pembahasan tentang Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah sudah diagendakan dalam Prolegnas 2022. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Lanang bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan bisa menginspirasi kita semua terkait dengan hal-hal demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Nah Pak Dokter, itu tadi kan sudah hal-hal yang cukup serius ya Pak Dokter ya. Sekarang kita beralih yang santai. Iya, ke hal-hal yang unik yang kira-kira selama Pak Dokter menjadi penyelenggara dari 2003 sampai 2013. Apa sih hal unik yang menjadi pengalaman yang sangat berkesan selama 10 tahun sebagai penyelenggara? Ya, kalau saya pada saat penyelenggara yang paling unik itu kan waktu Pilgub 2013 ya, dengan selisih sedikit, pertarungannya sangat ketat, sehingga quick count-nya nggak bisa menjawab siapa pemenang di hari pertama, kedua, bahkan seminggu, akhirnya menunggu yang manual, karena selisihnya
hampir 900 sekian gitu. Jadi deviasinya kecil sehingga quick-count-nya nggak bisa menjawab. Televisi memberitakan beda-beda. Itu luar biasa kompetisinya. Dan yang kedua waktu itu yang unik tentang posisi surat suara yang ada lambang partai, itu juga yang unik. Yang ketiga kalau di Bali kan yang unik adalah tentang yang selalu setiap TPS, setiap pencoblosan dengan cara-cara berbudaya. Nah itu yang memang dari awal kita dorong bersama-sama dengan desa adat juga untuk menciptakan proses pemilihan yang berbudaya dengan partisipatif dan masyarakat mendorong itu. Yang unik yang terakhir di pemilu kalau tidak salah di 2009 itu pencoblosan itu dilakukan pada saat hari raya Pancewali Krama kalau nggak salah itu, jadi Odalan di Besake berbarengan. Itu yang unik dan kita manfaatkan betul pada saat itu agar masyarakat yang mau memilih atau yang mau sembahyang memilih dulu di awal-awal sehingga setelah itu baru ngayah ke pura. Pada saat itu hari raya besar juga di Bali. Ada beberapa lah yang saya anggap menarik. Banyak hal ya Pak Dokter tapi ya. paling tidak saya terima kasih kepada seluruh masyarakat pada saat zaman saya, seluruhnya yang berpartisipasi tetap menjaga Bali, tetap aja pemilu berjalan dengan baik, seluruh tokoh-tokoh, seluruh partai politik sehingga sampai saat ini Bali tetap bisa kita jaga dengan baik dan dinamika pemilu juga tetap berjalan dengan baik. Jadi di 2013 itu bukan hanya peserta yang deg-degan, penyelenggara juga deg-degan karena selisihnya sedikit sehingga isunya bisa terjadi di sini penggelembungan, di situ penggelembungan. Jadi betul-betul KPPS juga merasa semua PPS nelpon Pak sampai malam dikawal sama polisi. Wah, luar biasa lah. Jadi penyelenggara rasa peserta gitu ya Pak ya. Baik Sobat Pemilih, jadi itu hal-hal unik yang dialami oleh Pak Dokter ketika beliau menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Nah Sobat Pemilih, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Hari Valentine itu ya? Iya betul. Hari kasih sayang. Mudah-mudahan memilih dengan betul kasih sayang. Wah. Betul. Ingat itu Sobat Pemilih ya, bersamaan dengan Hari Kasih Sayang. Tunjukkan kasih sayang Sobat Pemilih kepada bangsa dan negara, kepada calon-calon pemimpin bangsa ini dengan datang ke TPS. Dan satu lagi, pada tahun yang sama, ini juga merupakan sejarah baru dalam kepemiluan di Indonesia. Jadi pada tahun yang sama kita juga akan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2024. Jadi jika di tahun sebelumnya kita mengalami dua sejarah kepemiluan, tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang menggunakan 5 kotak atau memilih untuk 5 jenis pemilihan. Kemudian berikutnya di 2020 menjadi sejarah juga dalam kepemiluan di mana merupakan pemilihan pertama dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah ini nanti di 2024 Pak Dokter, kita akan mengalami sejarah baru juga. Pemilu dan pemilihan dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama. Nah Sobat Pemilih, untuk dapat menggunakan hak suara di tahun 2024 nanti, pastikan kalian sudah terdaftar sebagai pemilih. Caranya, cek data pemilih di website www.lindungihakmu.kpu.go.id. Apabila belum terdaftar, jangan khawatir, segera hubungi WA layanan di 081 339 39 5472. Kami siap melayani Sobat Pemilih dan mendaftarkan Sobat Pemilih, mencantumkan dalam daftar pemilih sehingga dapat menggunakan hak suara di tahun 2024. Nah, Pak Dokter, sebagai penutup nih Pak Dokter, kira-kira apa harapan Pak Dokter terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Indonesia? Ya, yang pertama saya harapkan masyarakat makin cerdas memilih, penyelenggara makin berintegritas, pesertanya juga makin baik, sehingga hasil pilihannya atau yang muncul nanti sebagai pemimpin mewakili DPRD nanti walaupun di legislatif dan eksekutif juga makin cerdas, makin baik.
Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas sharing pengetahuan dan pengalamannya. Sama-sama. Semoga dapat menginspirasi. Semoga tidak bosan mengundang saya ya. Pasti tidak bosan. Jadi sobat pemilih, kalau berada di sebelah beliau itu kita ikut kena aura ceria beliau ya. Jadi dan mendapatkan banyak pengetahuan tentang kepemiluan dan juga pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa. Baik sobat pemilih, untuk mendapatkan update informasi kepemiluan, silakan follow media sosial KPU Kota Denpasar melalui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, serta jangan lupa subscribe, like, dan komen akun YouTube KPU Kota Denpasar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain untuk membahas hal-hal yang lain terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam demokrasi.